ketemu lagi sama kita di Masagi Entertainment. Hari ini sesuai sama judulnya, kita mau bahas soal aksesoris pengantin Jawa Barat gitu. Ya, tepatnya lebih spesifiknya lagi yang akan kita bahas hari ini yaitu aksesoris dan juga busana yang udah di belakang kita pengantin Sunda Siger. Dan perlu digarisbawahi yang akan dibahas adalah pengantin Sunda Siger yang pakem, yang standar untuk uji kompetensi. Ya betul, itu yang biasa dipakai buat ujian. Kayak yang di video sebelumnya kita udah pernah bahas tuh soal ujiannya LKP Nuni. Iya. Nah, untuk ujian kayak gitu tuh ada pakemnya. Mereka punya rule yang harus begitu untuk bisa lulus ujian. Oke, kita bahas satu-satu dari aksesoris yang digunakan di kepala pengantin Sunda Siger ya. Yang pertama jelas kita ada siger ya teman-teman. Nah, ini untuk pengantin Sunda Siger standar uji kompetensi itu warnanya memang harus gold karena menyesuaikan dari busana pengantinnya sendiri ya. Jadi warnanya memang harus warna gold. Nah kemudian kalau pakemnya banget itu, kalau teman-teman di pasaran kan sering lihat banget nih siger yang di ininya tuh ada rumber awis kayak gitu poni ya. tapi payat gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya pakem tuh nggak boleh harus lurus polos kayak gini gitu. Tapi akhir tahun kemarin sudah mulai menyesuaikan karena memang di pasaran teman-teman kalau cari siger yang polos kayak gini tuh udah agak susah. Jadi pasti kalau di pasaran itu sigernya semua sudah ada yang ada rumbe-rumbenya ya karena memang secara tren yang musim kan memang itu ya, gitu. Karena mungkin kebanyakan sekarang orang menggunakannya kebutuhannya untuk si tren itu ya, betul. Bukan Jadi si memang pakem lagi. Ya, jadi dari LSP sendiri sudah ujian beberapa kali ujian terakhir itu sudah boleh menggunakan siger yang ada berumbenya itu ya. Seperti itu. Nah teman-teman kalau misalnya beli siger itu sudah pasti ketika ke pasaran ke toko aksesoris itu pasti namanya beli siger itu sudah pasti akan satu set dengan 2 buah kelat bahu ya dan juga satu garuda mungkur gitu ya, garuda mungkur atau panetep disebutnya. Jadi udah pasti akan satu set, jadi akan motifnya tuh sama ya kan, senada gitu ya dia. Senada ya dengan mata yang sama dan lain sebagainya. By the way ini siger ini siger buhun ya, siger sudah lama sekali nih, siger dari tahun sekitar 80-an tapi dia masih awet ya, masih awet dan sebenarnya siger zaman sekarang itu kualitasnya agak menurun ya dibanding yang zaman dulu. Ini karena bahan bakunya juga ya. Kan ya. Oke, jadi ini tuh siger tuh satu set ya, mulai dari siger, si plat bahunya, plat bahu dan satu panetep atau garuda mungkur. Ini tuh satu set. Jadi kalau beli siger pasti akan dapat semua ini ya. Betul. Kemudian, nah apa lagi ya, kembang goyang. Oke, sebelum itu, nah kalau teman-teman beli siger, ini lihat sini kan sigernya ada talinya ya. Nah kalau misalnya beli itu pasti nggak ada talinya gitu. Tapi untuk memudahkan kita pasanglah talinya sendiri ya untuk memudahkan memasangkan siger di kepalanya nanti. Gitu. Biar dia fit gitu ya, betul, biar pas gitu. Iya, karena kan ini kalau misalnya dipasangkan belum tentu ukuran kepala orang sama ya, pasti berbeda-beda gitu. Jadi biar lebih gampang untuk memakaikannya boleh dipasangin tali seperti itu. Oke, lanjut ke kembang goyang. Nah, kembang goyang untuk pengantin Sunda Siger yang tradisional atau yang pakem itu bentuknya bunga. Sama kayak namanya kembang. Iya, kembang goyang. Bentuknya memang harus yang bunga karena kan di pasaran ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang bentuknya kayak matahari gitu kan. Terus ada yang segitiga dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk komersil atau digunakan untuk pengantin modifikasi ya orang kan tidak memperhatikan bentuknya karena yang penting bagus atau mungkin lagi tren. Betul. Ya kan. Tapi kalau untuk ujian memang bentuknya harus bunga dan yang bentuknya menerawang. Jadi nggak boleh yang belakangnya ngeblok gitu
nggak bisa, jadi harus yang menerawang seperti ini. Oh, Oke. jadi si kembang goyang ini pun juga macam-macam ya. Dia Iya, ada benar, yang macam-macam. ada yang nggak see-through gitu ya. Jadi Iya, dia iya. ngeplat gitu dan Mm. itu tuh nggak bisa untuk Ujian, ujian. ya betul. Jadi harus yang menerawang dan jumlahnya 7, tapi 5 menghadap ke depan dan 2 menghadap ke belakang. Oh, pada saat dipasangkannya. Ketika dipasangkannya. Oke. Kemudian aksesoris kepala berikutnya adalah ini kembang tanjung. Oh. Jumlahnya ada 6 ya. 6 buah kembang tanjung atau tanjungan atau bunga tanjung dipasangkan di sanggul bagian belakang. Kemudian setelah aksesorisnya di kepala ada juga anting permata. Dia bentuknya kalau untuk yang tradisional biasanya bentuknya yang dicapit gitu. Oh, jadi dia bukan yang ditusuk Bukan yang tapi ditusuk, dijepit. iya betul, bentuknya yang dijepit kayak gitu. Warnanya juga menyesuaikan, warna gold. Terus cincinnya 2 buah dan gelang permata nya juga sama 2 buah. Oke, nah ini tadi aksesoris yang digunakan di sanggul atau di bagian kepala pengantin Sunda Siger pakem standar uji kompetensi. Nah, perlu teman-teman ketahui yang kita bahas semua hari ini bukan kata saya, tapi memang sudah ada di rubrik yang sudah disahkan oleh LSK. LSK itu Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Rias Pengantin Indonesia. Iya, itu dia tadi udah aksesoris kepala, lalu juga buat cincin dan gelangnya, ada aksesoris yang dipakai di busana pengantinnya. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat ke baju pengantin. Nah, ini yang digunakan dari bajunya dulu ya, busananya dulu. Ini untuk kainnya, di episode sebelumnya kita udah bahas panjang lebar ya. Jadi digunakan kain lereng neng warna coklat menggunakan prada emas. Untuk kebayanya di sini kebaya brokat. Jadi kebayanya nggak boleh dari tile, teman-teman. Kan kalau kebaya yang lagi kebaya modern yang biasa digunakan pengantin komersil saat ini tuh atau pengantin modifikasi itu kan biasanya dari tile. Kalau ini memang harus dari brokat. Ini full brokat yang diaplikasikan payet. Kemudian kerahnya. Nah, ini kerahnya seperti ini ya. Kerahnya itu kerah Kartini seperti ini, ada lidahnya dan tetap ada payetnya. Kemudian aksesoris yang dipakai di sini ada kalung pengantin yang motifnya sama seperti kembang goyang yang digunakan dan juga ada 2 buah bros. Dan juga di sini menggunakan ikat pinggang atau benten. Namanya benten itu. Nah, nanti kelat bahunya dipasangkan di sini di kanan dan di kiri di lengan atas ya, di lengan atas. Oke. Jadi berarti dia di atas siku gitu ya, dipasangnya kan ya. Betul. Seperti itu untuk busananya. Dan ini warnanya semua harus gold Gold, juga, ya. sesuai sama sigernya. Iya, betul. Oke, berarti kalau yang bukan mau ujian nih, yang mereka hanya memang bunga komersil aja, kalau sigernya silver, maka iya. aksesoris lainnya pun semua silver. Iya, tentu menyesuaikan ya. Jadi untuk yang hari ini dibahas memang semuanya harus warnanya gold karena untuk uji kompetensi. Oke, berarti termasuk bajunya pun harus gold. Ya, bajunya memang harus warnanya gold atau krem. Krem itu boleh ya? Krem Betul boleh. ya? Karena kalau misalnya sebetulnya kalau sekarang itu kan kebanyakan kita akad nikah pakai siger ya kan. Iya. Tapi sebetulnya siger itu historinya ya di zaman dulu itu digunakannya saat resepsi. Karena pada saat akad nikah menggunakannya Sunda Putri, menggunakan kebaya yang warnanya putih. Oh gitu. Tapi ya karena sekarang biasanya kebanyakan kan akadnya pakai siger, resepsinya menggunakan modern Ya, atau ya betul. non adat lah ya seperti itu. Iya. Kolaborasi antara keinginan si pengantin dan orang tua biasanya. Sekali ya. Jadi orang tuanya tetap mau pakai adat, kita laksanakan itu di akad, lalu pengantinnya akan melaksanakan modernnya di resepsi. Nah, itu dia tadi informasi tentang pakem untuk ikut ujian kompetensi pengantin Sunda Siger, mulai dari aksesoris kepala, lalu juga perhiasan yang digunakan, busana sampai dengan aksesoris yang digunakan di busananya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu informasi lain tentang aksesoris pengantin lain dari daerah lain, boleh komen di bawah ya, supaya nanti kita tahu dan kita akan cari tahu dan kita akan share infonya buat kalian semua.
Nah, buat teman-teman juga yang mungkin tertarik lebih lanjut lagi atau bahkan pengen ikut uji kompetensi tata rias pengantin Sunda Sigar, boleh ikut pelatihan di lembaga kursus dan pelatihan yang mungkin ada di dekat rumah teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang di daerah Cimahi atau daerah Bandung dan sekitarnya, barangkali bisa mencari informasi tentang uji kompetensi tata rias pengantin Sunda Sigar dan juga pembelajaran tentang tata rias pengantin tradisional di LKP Nuni yang ada di kota Cimahi. Iya, buat teman-teman yang lagi di rumah aja, stay safe ya, sabar. Kita tuh bareng-bareng, kita nggak sendiri, kita semua sama-sama stay safe di rumah, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi juga, karena kalau nggak dari kita sendiri mau siapa lagi gitu. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, kalau memang perlu kasih multivitamin buat biar badan kita selalu fit, dan jangan lupa untuk tetap physical distancing. Yeay.